Hello everybody, welcome back to my channel in EOC, English Online Class, Billion of Trick Mastering English. For this occasion, I'd like to tell you about this material. This material is about invitation. Jadi materi kali ini adalah kita akan membahas tentang invitation. Yang pertama yaitu apa itu invitation, tipenya seperti apa, bentuknya bagaimana, dan juga contohnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Good. The definition. So, letter, it means that a direct or personal written or printed message addressed to a person or organization. Or also, letter also means a written communication containing a grant, usually used in plural. Jadi definisi surat itu adalah dia itu sebagai alat komunikasi secara tertulis gitu. Yang biasanya ditujukan untuk personal atau untuk organisasi maupun instansi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah type. The type of letter divided into two. First is formal and then informal. For formal consists of business, company, government, and etc. And also for the informal letters consists of personal letters such as wedding, birthday party, and so on. Ya, jadi sebenarnya tipe-tipe surat itu banyak ya teman-teman. Ada yang dibagi jadi 4 kayak formal, semi formal, informal, sama bisnis. Jadi antara bisnis sama formal itu beberapa teori membagi gitu ya, nggak dijadikan satu. Tapi karena intinya itu hampir sama, saya hanya akan membagi tipe ini jadi 2, formal sama informal. Yang mana untuk yang surat bisnis masuk ke formal, gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh, teman-teman. Ini adalah saya ambil contoh suratnya dari film Harry Potter, di mana Hogwarts, sekolahannya si Harry Potter itu mengirim surat ke Harry. Nah, di sini bisa dilihat tulisannya ada name of addressee, nama yang penerimanya, itu ada Mr. Harry Potter, terus di bawahnya itu adalah alamat dari si penerima surat. Biasanya, kalau misalkan untuk surat resmi itu pasti ada labelnya, ada nih seperti ini nih ya. Good. Selanjutnya, so this is the example of letter in formal letter pada film Harry Potter. Oke, yang harus teman-teman perhatikan bahwa surat formal itu pasti identik dengan kop surat. Dia pasti ada kop suratnya, namanya letterhead atau heading. Pasti juga ada addressee, siapa ya si penerimanya. Oke, di sini kebetulan penerimanya adalah Miss Helen Johnson. Ini alamatnya. Nah, semua surat pasti diawali dengan salutation. Salutation itu artinya pembuka, salam pembuka. Nah, di sini pakainya Dear Miss Johnson. Begitu. Langsung ke bodinya. Isi suratnya seperti apa? Kebetulan surat ini untuk menginformasikan kepada siswa bahwa first term, jadi perkuliahan, apa sih bukan perkuliahan, berarti pertama kali sekolah dimulai itu pada tanggal berapa. Ini suratnya bunyinya kayak gini. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find and close a list of all necessary book and equipment. Jadi ini ada dia pengumuman bahwa dia keterima di sekolahan tersebut dan ada beberapa buku yang harus dibeli itu terlampir gitu. Nah, term begins on September. We wait your all by no later than. Oke, situ sudah ada July 31st ya. Oke, good. Nah, ini isinya. Kemudian ada your sincerely. Ini masuknya closing. Langsung ada signature dan name and designation. Designation itu jabatannya ya. Nah, di sini ada footer. Jadi kalau untuk surat formal itu sendiri itu ada 2 teman-teman. Ada yang tidak pakai footer, jadi alamat dan namanya langsung di atas seperti surat-surat Indonesia pada umumnya. Ada juga yang seperti ini. Oke. Nah, dalam surat kita pasti sering bertemu dengan RSVP. Ada yang tahu RSVP atau RSVP itu apa? Sebenarnya RSVP ini ternyata bukan dari bahasa Inggris loh teman-teman, tapi ini berasal dari bahasa Prancis, frase Prancis. Saya nggak tahu nih bacanya kayak gimana, kayaknya response s'il vous plaît, bener ya? Oke, tapi gitu, intinya ini dari frase Prancis.
Kalau dalam bahasa Inggris itu maksudnya adalah please reply. Harus dijawab. Kalau misalkan ada surat, ada RSVP-nya itu wajib dijawab. Nah, bahasa Indonesia jelas tolong dibalas gitu. Sering sekali ya, banyak surat dalam soal bahasa Inggris itu yang mencantumkan RSVP. Good. Ini contohnya teman-teman. Yang ini adalah contoh dari informal letter. Yang pertama adalah you are invited to. Kamu diundang ke acara apa nih? Graduation celebration. Acara selebrasi lulusan atau acara wisuda. Siapa yang diwisuda? Caroline Strong. Kapan? January. January 27th. Gitu. Tahunnya. Itu kira-kira tahun berapa itu? 2000 ya? Bener nggak sih? 2020. Oke, 2020 jam 7 PM. The Country Club. Oke, di sini sudah ada. Lihat di sini teman-teman. Di sini ada RSVP. RSVP di sini tadi seperti yang tadi ya. Ini minta dibalas. Balasnya ke siapa? Ke Sarah. Mana nomornya? Ini nomornya. Di sini ada tulisan by 18th December. Sebelum 18 Desember. Jadi kalau misalkan ada RSVP seperti ini, ada tanggal seperti ini, berarti diharapkan untuk membalasnya sebelum tanggal 18 atau maksimal tanggal 18. Begitu teman-teman. Nah, biasanya kalau surat ini dia akan ada 5 pertanyaan yang paling sering muncul. Yang pertama adalah who invites you? Siapa yang mengundang kamu? Yang kedua, when will the party be held? Kapan acaranya akan dimulai? Yang ketiga, where is the place? Di mana tempatnya? Gimana? Sudah dapatkan jawabannya? Selanjutnya, when the last date to give confirmation. Ini yang biasanya akan membingungkan di soal nomor 4. When the last date to give confirmation. Kapan? Hari terakhir atau tanggal terakhir untuk memberikan konfirmasi. Jelas dong, ini ya, tanggal 18 Desember ya. Selanjutnya, what is the letter about? Suratnya itu tentang apa? Gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah surat yang cukup complicated dan harus dikuasai juga, yaitu tentang application letter, surat lamaran pekerjaan. Ini contohnya, teman-teman bisa aja di screenshot di HP atau di laptopnya masing-masing untuk bahan belajar ya. Oke. Sarah Jenkins, recruiter, Rogers Consulting, 901 Main Street, New York, NY 10001. Oke, ini alamatnya dari si recruiter. Recruiter itu berarti orang yang mencari, orang yang membuka lowongan pekerjaan gitu ya, si recruiternya. Dear Miss Jenkins, ini contohnya bisa dibaca aja ya. Ya, I am reaching out to you regarding the posting for the Human Resources Consultant position I found on Indeed.com. I have a great interest in this position and would appreciate your consideration as a candidate for the role. Nah, ini dibaca coba. Jadi dia bilang, I am reaching out to regarding the posting for the Human Resources Consultant position I found on Indeed.com. Yang pertama itu, kalau melamar sebuah lamaran itu, teman-teman harus menjelaskan dulu di mana sih kalian dapat informasi tersebut. Oke, kita breakdown aja ya, langsung ya. Oh ya, ini nih yang pertama, name of hearing manager of supervisor. Supervisor. maaf, belepotan. Name of hearing manager or supervisor. Terus ada title of hearing manager or supervisor, company name, company address. Ini cara menuliskan alamatnya ya, si penerima surat. Oke, selanjutnya sama seperti biasa, Dear Miss Jenkins, itu salutation atau pembukaan. Good. Nah, tadi yang sudah saya baca, ini kalian harus outline where you saw the job posting and express your interest in working in this role. Jadi, untuk paragraf pertama, teman-teman itu harus menjelaskan secara singkat saja di mana sih kalian melihat postingan lowongan tersebut dan betapa kalian sangat tertarik dengan lowongan itu. Good. Nah, paragraf kedua. In my previous experience, I work in human resources department to provide support across several different industries. I have worked in my current role as human resources generalist for the past 4 years. Prior to this job, I worked as human resources assistant for 2 years, which show my ability to advance in my career.
Nah, di paragraf ini teman-teman itu harus apa? Yes, discuss some of your qualification that will make you a good fit for the job. Jadi teman-teman itu harus mendiskusikan kualifikasi apa yang sesuai kualifikasi yang kalian miliki gitu kan terhadap lamaran tersebut. Nah, itu juga berlaku di paragraf selanjutnya. Menjelaskan, I have a strong passion for helping others. Saya memiliki passion yang kuat untuk membantu orang lain. Which is why I have found such fulfillment in human resources. Providing support to my fellow employees and assisting them in ways that benefit them both personally and professionally. Ini kamu harus mengoutline kemampuan terbesarmu apa, strengthsmu apa gitu. Nah, I also enjoy looking for solution. Saya juga suka mencari solusi, atau saya bisa diandalkan untuk mencari solusi to common human research problem terkait dengan masalah-masalah yang sering kali muncul di human research. Okay. Which I feel I will be great asset in the position with your company. Yang mana saya yakin bahwa ini akan menjadi aset penting bagi perusahaan Anda. Since this consultant position work directly with multiple clients, assisting them in their human resources need, I believe my innovative nature and strong skills will help me succeed. Ya, ini dia meyakinkan si recruiter ya, bahwa dia bilang kayak gini. Sejak posisi konsultan ini memiliki beberapa multiple clients yang beragam, assisting them in their human resources need, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan human research. Saya juga yakin bahwa kekreatifan saya, kekuatan skill saya dapat membantu untuk sukses gitu. Good. Nah, selanjutnya, I have strong communication skill which are vital to success in the human resource field. Dia juga menjelaskan di sini bahwa dia punya skill komunikasi yang kuat sehingga bisa membantu dia dalam human research nanti. Gitu kira-kira teman-teman. Ini juga sama ya. Describe your past experience. Ini penting sekali. Dia juga kalau misalkan teman-teman melamar pekerjaan, akan lebih baik ketika teman-teman punya pengalaman dan itu dideskripsikan secara ringkas saja di surat lamaran tersebut. Dia bilang kayak gini nih. I work with skilled human resources professional. I work with skilled human resources professional who have shared their insight and experience with me. Nih. Dia bilang kan, dia lulusan dari mana? Universitas Arizona gitu kan. Throughout my education, melalui pendidikannya, I work with skilled human resource. Dia bekerja dengan skill HRD yang profesional who have shared their insight and experience gitu. Nah, okay, good. Selanjutnya, express your appreciation to the hiring manager for reviewing your letter, include any follow-up information if applicable. Ini penting juga. Yang terakhir itu tetap ya harus mengapresiasi, memberikan ucapan terima kasih bahwa kalian sangat senang sekali apabila diterima di pekerjaan tersebut. Gitu. Makanya dia bilang, I appreciate your time in reviewing this letter and hope to hear from you in regard to the next step in the hearing process. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, if you have any questions or need any additional information, please don't hesitate to contact me. Gitu. Jangan lupa juga bilang gitu. Ini penting sekali ya. Itu paragraf tersebut dia mengekspresikan tentang perasaannya bahwa akan sangat senang sekali jika bisa bergabung di situ. Dan juga dia juga bilang include any follow-up information if applicable. Juga dia kalau misalkan itu ya di sini jika ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa kontak saya. Intinya kayak gitu. Terus ini untuk closingnya sama ya kayak sebelum-sebelumnya. Closingnya ada signature, ada tanda tangan, ada nama. Good.